Timnas Indonesia terus membuat gebrakan besar dalam upaya menuju Piala Dunia 2026. Di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, skuad Garuda semakin berkembang pesat dan kini menjadi sorotan di kancah internasional. Terbaru, PSSI dikabarkan telah mencapai kesepakatan kerja sama dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB. Langkah ini langsung menjadi perbincangan media Asia, terutama di Vietnam, yang menyebut bahwa Indonesia semakin kuat dan patut diwaspadai. Langkah PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia tidak main-main. Setelah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, kini Federasi Sepak Bola Indonesia dikabarkan telah menjalin kerja sama strategis dengan KNVB. Menurut laporan media Vietnam, Soha, kerjasama ini mencakup dukungan dari Belanda dalam hal pengembangan personel hingga penyelenggaraan pertandingan persahabatan. Salah satu agenda yang disebutkan adalah kemungkinan laga uji coba antara Timnas Indonesia dan Timnas Belanda dalam waktu dekat. Timnas Belanda saat ini berada di peringkat ke-7 FIFA, dan pertandingan melawan mereka bisa menjadi pengalaman berharga bagi skuad Garuda. Selain itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga dilaporkan sedang mencari kandidat direktur teknik yang akan berperan dalam meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Gebrakan yang dilakukan PSSI ini membuat media Asia, khususnya Vietnam, mulai merasa resah. Dalam laporannya, Soha menyoroti betapa cepatnya perkembangan timnas Indonesia, terutama dengan banyaknya pemain naturalisasi berdarah Belanda yang memperkuat skuad Garuda. Soha bahkan memperingatkan pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, agar lebih waspada jika harus kembali menghadapi Indonesia di masa mendatang. Dengan Indonesia yang semakin kuat berkat para pemain naturalisasi, terutama dari Belanda, pelatih Kim Sang-sik dan timnya harus sangat berhati-hati, tulis Soha. Saat ini, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan 4 pertandingan tersisa, skuad Garuda harus berjuang keras untuk mengamankan poin maksimal. Indonesia akan berusaha menang atas Bahrain dan Cina di kandang, serta mengincar hasil imbang melawan Jepang dan Australia demi menjaga peluang ke putaran selanjutnya. Sebelumnya, timnas Indonesia juga sudah menunjukkan ambisinya dengan menghadapi juara dunia Argentina dalam laga persahabatan tahun lalu. Kini, dengan kerja sama bersama KNVB dan kemungkinan laga uji coba melawan Belanda, timnas Indonesia semakin menunjukkan keseriusannya dalam menembus panggung dunia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, telah merancang gaya permainan Garuda yang disiapkan untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam wawancara dengan Live Televisie di Belanda, Pastor menegaskan bahwa fokus utamanya adalah kemenangan. Pastor menyebut dirinya sebagai seorang ahli strategi yang ingin memastikan bahwa para pemain memahami pendekatan taktik yang diterapkan. Saya selalu melihat diri saya sebagai ahli strategi. Saya pastinya ingin menang, tetapi keputusan yang diambil harus memiliki dasar yang kuat agar bisa diandalkan oleh para pemain dan seluruh tim, ujar Pastor. Ia menambahkan bahwa sepak bola yang ia sukai akan selalu ia coba terapkan dalam pelatihannya. Menurutnya, taktik bukan hanya sekadar teori, tetapi harus dilatih dan dipraktikkan dengan baik oleh para pemain. Dalam pernyataannya, Pastor menegaskan bahwa ia tidak ragu untuk menerapkan strategi apapun selama bisa mengamankan kemenangan. Saya hanya fokus yang penting menang. Jika harus menurunkan formasi 9-0-1 untuk menang, saya akan melakukannya. Tapi itu hanya asumsi, katanya. Ia juga menepis anggapan bahwa formasi tertentu selalu identik dengan permainan bertahan. Jangan berpikir jika main dengan formasi 5-3-2 itu berarti bertahan total. Semua tergantung bagaimana cara kita memainkannya, imbuhnya. Pastor mengaku telah banyak belajar dari para pelatih besar dunia melalui podcast yang ia buat. Untungnya, saya punya kesempatan berbicara dengan banyak orang di dunia sepak bola, baik pelatih maupun mantan pelatih tim nasional, di podcast saya, ujarnya. Ia menegaskan bahwa poin-poin penting yang ia pelajari dari mereka akan diterapkan dalam melatih timnas Indonesia. Namun, ia juga menyadari bahwa melatih tim nasional berbeda dengan klub karena keterbatasan waktu. Di klub, Anda memiliki kesempatan untuk memengaruhi pemain sepanjang hari, setiap hari. Sekarang, Anda harus melakukannya dalam waktu yang jauh lebih singkat, jadi pendekatannya harus berbeda, tambahnya.
Alex Pastor dijadwalkan tiba di Indonesia pada Februari 2025 untuk mulai menjalankan tugasnya bersama Patrick Kluivert. Keduanya memiliki misi besar membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026, sesuatu yang belum pernah dicapai dalam sejarah sepak bola Indonesia. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, mengaku tertantang untuk membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan waktu yang sangat terbatas, Pastor bersama Patrick Kluivert harus menyiapkan tim dengan sebaik mungkin menghadapi sisa pertandingan kualifikasi. Dalam wawancara yang dilansir dari akun Instagram pemain keturunan.id, Pastor menyadari bahwa tugas ini tidak mudah. Selain faktor teknis di lapangan, ia juga harus beradaptasi dengan budaya yang berbeda antara Belanda dan Indonesia. Ini adalah kendala lain tentang sepak bola di lapangan dan budaya, ujar Pastor. Meski begitu, ia melihat kesempatan besar bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Menurut Pastor, peluang Indonesia masih terbuka lebar. Ia menegaskan bahwa 4 pertandingan tersisa di babak kualifikasi akan sangat menentukan nasib timnas Indonesia. Jika kami bisa menjalani sisa 4 pertandingan kualifikasi ini dengan baik, maka kami benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia, tegasnya. Dengan tidak adanya laga uji coba di antara pertandingan kualifikasi, Pastor menekankan bahwa persiapan harus dilakukan dengan sangat efektif. Tidak boleh ada waktu yang terbuang sia-sia. Pastor juga mengungkapkan bahwa dirinya banyak belajar dari para pelatih tim nasional dan mantan pelatih yang pernah berbagi pengalaman di podcast pribadinya. Dengan segala respek, saya punya keuntungan pernah berbicara dengan pelatih timnas, mantan pelatih timnas di podcast saya. Poin utama mereka, topik utama mereka, semua tertanam di ingatan saya, jelasnya. Ia mengakui bahwa melatih tim nasional sangat berbeda dengan melatih klub. Jika di klub ia bisa memberikan pengaruh setiap hari, maka di tim nasional, waktu yang tersedia jauh lebih sedikit. Sekarang waktunya lebih sedikit, jadi kami harus melakukannya dengan cara yang berbeda, tambahnya. Pastor memastikan bahwa seluruh persiapan harus dilakukan dengan jelas dan terencana. Semuanya harus sangat jelas. Apalagi tidak ada pertandingan di antara laga kualifikasi, jadi kami tidak bisa kehilangan waktu lagi, pungkasnya. Harga pasar timnas Indonesia dipastikan akan melonjak tajam jika PSSI berhasil merampungkan proses naturalisasi 4 pemain keturunan yang tengah dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Tambahan amunisi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing skuad Garuda, terutama saat menghadapi lawan berat seperti Australia. Kabar mengenai proses naturalisasi ini diungkapkan oleh mantan pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha, melalui kanal YouTube miliknya. Menurut informasi yang ia peroleh dari sumber dalam PSSI, saat ini sudah ada 4 pemain keturunan yang tengah diproses untuk memperkuat timnas Indonesia. 2 pemain pertama yang hampir pasti bergabung adalah Ular Romeni dan Jairo Riedewald. Ular Romeni dijadwalkan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia di Inggris pada awal Februari 2025. Sementara itu, Jairo Riedewald saat ini sedang melengkapi dokumen naturalisasi dan berpotensi tiba di Indonesia dalam waktu dekat. Selain kedua nama tersebut, PSSI juga dikabarkan tengah mengurus 2 pemain tambahan berposisi kiper dan striker. Meski identitas mereka belum dikonfirmasi, 2 nama yang paling potensial adalah Emil Audero dan Miliano Jonathans. Kabarnya selain Ula dan Jairo, ada 2 pemain lagi yang potensial diurus pada akhir Februari atau bulan Maret, ujar Yusa Nugraha. Dan pemain ini adalah pemain yang berposisi striker dan yang satunya itu berposisi kiper, ditambahnya. Jika benar Emil Audero dan Miliano Jonathans bergabung dengan timnas Indonesia, maka harga pasar skuad Garuda akan mengalami lonjakan signifikan. Menurut data Transfermarkt, Emil Audero memiliki nilai pasar sebesar 5 juta euro atau sekitar 86,91 miliar rupiah. Miliano Jonathans dihargai 15,64 miliar rupiah, Ula Romeni 22,60 miliar rupiah, dan Jairo Riedewald mencapai 38,25 miliar rupiah. Dengan kehadiran keempat pemain tersebut, total market value timnas Indonesia berpotensi naik sebesar 17,5 juta euro atau sekitar 295,82 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan skuad timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sebelumnya, yang memiliki nilai pasar 547,09 miliar rupiah, maka angka ini akan melonjak hingga 842,91 miliar rupiah. Nilai tersebut bahkan jauh melampaui rival mereka di grup C, Arab Saudi, yang dalam laga terakhir hanya memiliki harga pasar 460,61 miliar rupiah. Dengan potensi peningkatan kualitas tim dan nilai pasar yang lebih tinggi, timnas Indonesia semakin percaya diri menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.